Jeruji hafalan dan belenggu taklid, mengapa bangsa ini sulit maju? Oleh Nazarudin. Indonesia tampak megah di atas kertas pendidikan, lebih dari 42.000 pesantren dan ratusan ribu sekolah berdiri di seluruh negeri. Namun di balik kemegahan itu, kita menghadapi krisis nalar yang serius. Di ruang kelas dan bilik pesantren, pengajaran masih berporos pada hafalan, ketaatan, dan taklid. Anak-anak diajari untuk mengingat, bukan memahami, untuk tunduk, bukan bertanya. Guru dan kiai tetap menjadi pusat kebenaran yang jarang digugat. Pola ini mungkin menumbuhkan kesalehan ritual, tapi mematikan keberanian berpikir. Akar historis, penyakit intelektual yang tak sembuh-sembuh. Kritik terhadap cara berpikir statis ini sudah disuarakan sejak abad ke-19 oleh Muhammad Abduh, yang menilai kemunduran umat Islam lahir dari jumud kemandekan dan taklid ikut tanpa berpikir. Ia mengecam Al-Azhar yang menjadikan hafalan teks sebagai ukuran ilmu, hingga menutup pintu ijtihad. Bagi Abduh, Islam kehilangan daya gerak rasionalnya karena umat berhenti menggunakan akal merdeka. Gema kritik itu bergema di Indonesia melalui Nurholis Majid Cak Nur. Ia menilai pendidikan Islam tradisional terlalu fikih sentris dan otoritarian. Fikih diperlakukan sebagai warisan masa lalu yang tak boleh ditafsir ulang, sehingga santri tak dilatih berpikir analitis. Keberagamaan pun berhenti pada ritual, bukan refleksi moral dan sosial. Penyakit ini juga menular ke sekolah umum. Sistem ujian nasional yang menekankan hafalan mencetak generasi pemburu nilai, bukan pencari makna. Guru lebih sibuk menyiapkan ujian ketimbang melatih logika. Tak heran, laporan PISA 2022 menempatkan Indonesia di papan bawah kemampuan membaca, matematika, dan sains. World Bank 2023 menyebut situasi ini learning crisis, krisis belajar yang bukan hanya kurikulum, tapi kegagalan epistemologis. Bangsa ini gagal membangun budaya berpikir. Hafalan dan taklid, jeruji yang tak terlihat. Hafalan berguna sebagai dasar, tapi menjadi jeruji ketika dijadikan tujuan akhir. Taklid wajar saat bersandar pada otoritas ilmiah, tapi berubah menjadi belenggu saat mematikan daya nalar. Sistem yang hanya menuntut kepatuhan melahirkan manusia patuh tapi rapuh, mudah diarahkan, sulit memimpin. Padahal Islam menempatkan akal sebagai anugerah tertinggi. Kata yakilun, berpikir, dan yatafakkarun, merenung, jauh lebih sering muncul dalam Al-Quran dibanding yahfazun, menghafal. Artinya, berpikir adalah bagian dari ibadah. Ironisnya, banyak lembaga pendidikan justru menyingkirkan akal dari arena keimanan, menuju pendidikan yang membebaskan. Jika mayoritas lembaga pendidikan masih terjebak pada hafalan dan taklid, kemampuan bangsa untuk berinovasi akan stagnan. Kita tidak kekurangan sekolah, tetapi kekurangan ruang berpikir. Solusinya bukan sekadar revisi kurikulum, melainkan reformasi paradigma. Dari hafalan menuju pemahaman, dari taklid menuju ijtihad, dari ketaatan buta menuju nalar kritis. Guru dan kiai harus bertransformasi dari pengajar doktrin menjadi pemandu dialog. Sekolah dan pesantren mesti menjadi ruang pembebasan, bukan penjinakan pikiran. Sebab bangsa ini akan sulit maju bila anak-anaknya hanya diajari menghafal ayat tanpa memahami makna, berdoa tanpa berpikir, dan menaati tanpa mengerti. Tetapi ia bisa bangkit jika berpikir kembali kita letakkan sebagai bentuk tertinggi dari ibadah.